Alhamdulillahi wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kita berhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, karena banyak nikmat yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menikmati indahnya alam malam hari ini. Kemudian suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, sebulan penuh kita menjalani ibadah di bulan ini, dan kini tiba akhirnya kita berpisah dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh rahmat, dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang kemudian dibebaskan kita dari siksa neraka, bulan yang kemudian Allah menjanjikan diampuni segala dosa ketika kita sungguh-sungguh. Sedih rasanya kita kemudian ketinggalan atau ditinggal oleh tamu agung ini. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, warganya, sahabatnya, dan umat Islam semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, patut di kesempatan ini kita merenungkan satu untaian doa yang kemudian kita panjatkan, yang kemudian kita renungi dari untaian doa itu. Jadi kita berdoa, kita panjatkan kehadirat Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati dan bukan sebagai puasa yang sia-sia. Saudara-saudaraku, satu bait doa ini adalah mengingatkan bahwa waktu itu ada tiga. Yang pertama adalah masa lalu. Jadi apa yang paling jauh? Mungkin ada yang menjawab bulan, mungkin ada yang menjawab matahari, tapi masih ada lagi yang paling jauh dari kita, yaitu masa lalu. Nah, yang kedua, waktu yang kedua adalah masa kini. Masa kini adalah masa untuk mengukir prestasi, masa untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan mungkin juga masa kini adalah masa di mana kita melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Tentu semua itu berpulang pada pilihan kita memilih apa yang akan kita lakukan pada masa kini sesuai dengan pemahaman kita. Tentu kita sebagai seorang muslim memilih untuk imtisalul awamirillah, taat kepada semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, mengisi saat ini dengan kebaikan tentu akan tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita kira. Kita tidak pernah mengharapkan sesuatu yang akan datang itu terjadi. Tetapi Allah menentukan lain, kita juga tidak tahu. Sehingga masa yang ketiga, masa yang akan datang itu adalah ghaiban. Masa yang gaib adalah suatu kemestian. Sehingga untaian doa yang tadi itu memberikan satu pemahaman kepada kita, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Oleh karenanya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Tapi seandainya Engkau menetapkan puasa hari ini adalah puasa yang terakhir, maka jadikanlah puasa ini sebagai puasa yang dirahmati oleh Engkau dan bukan puasa yang sia-sia. Ini yang pertama yang kemudian kita renungi, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kedua, kita berdoa, ya Allah, terimalah puasaku dengan sebaik-baik penerimaan. Perkenan, pemaafan, kemurahan, pengampunan dan keridhaan-Mu, sehingga Engkau menangkan aku dengan segala kebaikan
segala anugerah yang Engkau curahkan di bulan ini. Nah, seorang muslim pasti akan harap, cemas apa yang dia lakukan itu diterima atau tidak. Tentu kita akan melihat satu kenyataan bahwa apakah kemudian diterima atau tidak amalan itu. Oleh karenanya kemudian pada untaian rangkaian doa kita adalah kita berharap pada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan, puasa ini, kemudian pemaafan, kemurahan, pengampunan, keridhaan, itu kita mengharapkan semua itu dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya kemudian untaian doa yang kedua ini adalah hal yang penting kemudian kita lakukan. Terus berikutnya kita benar berdoa kepada Allah, selamatkanlah aku ya Allah dari bencana yang mengancam. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar kemarin. Jadi di bulan Ramadan kemarin tentu 10 hari terakhir menjadi prioritas, terutama pada malam-malam ganjil. Maka mudah-mudahan kita kemarin harapannya apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan adalah amal yang pas waktu malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu lebih baik daripada 83 tahun kita melakukan hal yang sama di bulan yang lain. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita kepada kondisi di mana kita beramal yang pada malam Lailatul Qadar. Yang terakhir untaian doa kita adalah semoga perpisahanku dengan bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya dan bukan pula pertemuan terakhirku. Semoga aku dapat kembali bertemu dengan Ramadan mendatang dalam keadaan penuh harapan dan kesejahteraan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini adalah harapan kita, maka kemudian Allah kemudian mengabulkan doa itu. Nah, yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, Pak Ikhwan rahimakumullah, ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan kaitannya dengan Idul Fitri. Beliau menyampaikan bahwa laisal id liman labisal jadid wa innamal idu liman amina wa'id. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru. Artinya bahwa dengan Idul Fitri itu kita sering atau melihat bahwa banyak orang berburu baju baru. Ada teman yang jualan baju itu ternyata mulai subuh berangkat itu ternyata sudah ada yang beli di daerah pelosok Dongadem itu. Dia tak tanya, sekarang rame Pak? Ya ada sih, cuma nggak serame tahun dulu. Artinya memang untuk ke pasar beli baju dalam rangka apa? Dalam rangka Idul Fitri. Padahal kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menyampaikan laisal id liman labisal jadid. Jadi Idul Fitri itu tidak identik dengan pakaian baru. Wa innamal idu liman aminal wa'id. Yang benar adalah Idul Fitri bagi orang yang aman atau aminal, jadi aman dari wa'id atau ancaman yaitu neraka. Artinya bahwa ketika dia masuk kepada hari kemenangan seperti saat ini, tentu harap-harapnya adalah amalan yang Ramadan itu berpengaruh pada pasca Ramadan. Sehingga dalam hal ini dia akan terhindar dari punishment Allah, yaitu ketika dia melanggar perintah Allah. Nah, itu kemudian Idul Fitri itu adalah yang mereka tidak mendapatkan api neraka, karena memang dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu betul-betul menjadi kenyataan. Jadi karena Allah mengampuni, karena dia itu menjalankan
puasa dengan sungguh-sungguh, puasa dengan keimanan, akhirnya kemudian dengan begitu Allah mengampuni dosanya dan berarti terhindar dari api neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk itu. Nah, Sayyidina Ali juga menyampaikan laisal aid liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu tazid. Jadi Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru atau libasul jadid, tapi adalah bagi orang yang memiliki ketaatan yang bertambah. Tentu pengaruh dari apa yang kita lakukan selama jadi entung di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kalau fase kupu-kupu yang tadinya dari ulat yang itu semua pada tidak suka, kemudian jadi kupu-kupu, itu prosesnya adalah melalui kepompong atau entung. Nah, ketika entung itu berhasil, maka berpengaruh jadi kupu-kupu yang itu semua orang akan pasti suka. Semua orang pasti karena kecantikan warna sayapnya itu, maka kemudian orang-orang pada suka semua. Berbeda dengan ulat, tidak ada yang suka. Oleh karenanya kemudian kita dalam pasca Ramadan atau Idul Fitri itu adalah mereka yang ketaatannya itu bertambah. Artinya dia semakin baik di hadapan manusia, semakin baik di hadapan Allah tentunya. Nah, ini adalah hakikat dari Idul Fitri menurut versi sebagaimana kita harus mengambil hikmah pelajaran dari itu semua, yaitu semakin bertambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, semakin ada kekhawatiran untuk kemudian dijauhkan dari api neraka. Berikutnya, dalam hal ini kita harus kemudian mempunyai planning atau mempunyai kegiatan untuk merawat ketakwaan pasca Ramadan ini sebagaimana lepasnya Ramadan nanti. Artinya bahwa ketakwaan itu harus kemudian tetap terjaga. Nah, beriringan dengan Syawal ini, maka aktivitas yang kemudian bisa kita lakukan dan juga bisa kita dilakukan oleh keluarga, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari. Sehingga kemudian dari situ kita akan paling tidak menjaga. Nah, man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasya min dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, dalam hal ini 6 hari itu tidak nuli-nuli ya. Tidak harus langsung 6 hari, tetapi bisa jadi dalam 1 bulan itu melakukan puasa 6 hari Syawal. Maka kemudian kasyami dahrin, seperti puasanya sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam ini adalah satu hal yang sangat baik sekali kalau kemudian amalan ini kita lakukan, terutama pasca Ramadan dalam rangka menjaga ketakwaan di bulan Ramadan amalnya itu. Nah, yang lain adalah sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang masih tetap kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah menjaga keistiqomahan sholat berjamaah dan menjaga sholat-sholat sunnah. Jadi ketika kita di bulan Ramadan itu istiqomah dalam sholat berjamaah, maka ini tetap harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah meneruskan kebiasaan tilawah Quran. Ini kalau kemudian kita mungkin mudah melakukan murojaah, kemudian di bulan Ramadan ini kita juga rajin dalam kemudian melakukan amalan-amalan yang sifatnya tilawah itu ya, maka kemudian ini harus kemudian kita teruskan. Ini pakai kamera laptop. Nah, berikutnya adalah kita memperbanyak amalan sunnah yang lainnya. Misalnya kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita menjalankan amalan sunnah berupa banyak zikir, banyak sedekah, maka ini harus dipertahankan pasca Ramadan. Nah,
karena itulah yang kebaikannya. Kemudian yang keempat adalah kita makin giat untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Tentu majelis ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ketika kita menjadi orang yang ada di dalamnya, maka banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Selain mendapatkan ilmu, doa dari para malaikat dengan naungan sayap-sayapnya pada majelis ilmu itu adalah mendoakan kebaikan bagi kita. Oleh karenanya, pasca Ramadan harus tetap kita giatkan bagaimana untuk terus menuntut ilmu itu dan menghadiri majelis ilmu. Yang kelima adalah terus berjuang menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan kebenaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bisawab, walaupun uslubnya itu berbeda-beda. Cara bisa kita lakukan dengan mungkin online ya, membuat konten YouTube atau memasukkan grup-grup di WA itu dengan untaian inspirasi, kata-kata yang bisa menggugah dan lain sebagainya. Ini tetap kita lakukan karena itu adalah merupakan sumber keutamaan. Para nabi dan rasul itu kebiasaannya adalah dakwah. Kalau kemudian para nabi dan rasul itu sosok orang yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lain, di antara manusia yang lain, maka kita mencontoh bagaimana kemudian menyampaikan kepada yang lain adalah satu hal yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kemudian kita silau dengan kehidupan dunia, akhirnya kemudian meninggalkan kegiatan dakwah. Oleh karena itu, Kang Yulio dan teman-teman yang lain dan saudara-saudara sekalian, itu beberapa hal yang kemudian menjadikan kita ini sukses. Itu sebenarnya tandanya adalah pasca Ramadan itu kita ada perubahan atau tidak. Ini yang penting. Pasca Ramadan ini ada perubahan atau tidak. Ketika sami mawon, maka berarti tidak ada perubahan dan ini menjadi tanda atau korinah kita tidak berhasil. Karena jadi ulat lagi. Nah, beda kalau kemudian ada perubahan dan istiqomah, apalagi kalau kemudian kita semakin meningkat daripada sebelumnya, ini adalah keberuntungan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.